Oke, saya ada pertanyaan nih. Kita ada merasa kita berkembang nggak dari SMP 1 sampai sekarang? Ada sih. Oke, mulai dari host kita. Aku? Ya. Kalau menurut aku ada berkembang, tapi secara otak aku belum terlalu berkembang. Kayak apa ya? Aku belum punya pemikiran buat punya cita-cita yang lebih gede lagi. Karena kalau misalnya sekarang ya ditanya aku punya cita-cita atau nggak punya cita-cita. Cita-cita aku ya itu masuk surga aja, kayak aku bisa hidup Buat baik. Terus tuh punya uang juga baik. Udah stabil, nah aku udah happy. Jadi kalau sekarang aku bilang aku berkembang secara apa yang aku pelajarin, aku berkembang. Tapi secara otak aku pengen lebih eager, lebih termotivasi, aku belum terlalu ya, jadi agak kurang gitu sih. Oke. Selanjutnya mulai dari Velona deh. Ya, Velona. Agak malu-malu, nggak apa-apa. Sampai ke Sebenarnya aku kalau misalnya berkembang, kayaknya aku sama deh kayak Bella. Kalau misalnya berkembang pembelajaran gitu, aku ngikutin, jadinya kan berkembang kalau ngikutin. Tapi kalau misalnya untuk motivasi hidup, tujuan hidup, kayaknya belum berkembang. Ya. Gimana? Kayaknya aku jadi memikirkan hal yang sama deh. Menurut aku, kayaknya aku juga sama. Kalau misalnya soal pelajaran ya karena kan emang ngikutin pelajaran jadi emang berkembang kan. Tapi sedangkan kalau misalnya apa yang harus aku lakukan di hidup aku, kayaknya aku masih bingung sendiri. Kayak aku kan punya cita-cita nih. Cita-cita aku kan jadi desainer kan. Sedangkan aku sendiri aja kayak bingung. Ini aku sebenarnya jadi desainer apa enggak sih? Aku cita-cita jadi desainer, tapi kadang ngedesain kurang bagus. Sedangkan aku hobinya nyanyi. Aku juga bingung sendiri. ya masih pending. Ya, jadi aku ya udahlah lihat aja masa depan gimana gitu. Ya, kita lihat flow-nya bakal kayak gimana. Iya, tapi yang penting coba buat berkembang aja lah ya. Boleh. Menurut Selin gimana? Menurut aku ya, jadi ya menurut aku lumayan cukup berkembang ya. Cuma kalau soal sikap kayaknya masih belum 100% langsung berkembang. Cuma kan dulu kalau kalian tahu pas di kelas 7 aku sikapnya kayak gimana. Ya mungkin rada-rada lazy. Ya mungkin gara-gara kebawa offline kebawa online juga di rumah, jadi lebih kayak santai, jadinya males-malesan. Tapi pas sudah offline tuh aku kayak nyadar ternyata sekolah itu penting banget ya, kayak kenapa harus males-males gitu ya. Jadi ya kalau pas aku di kelas 3 lumayan banyak berkembang. Cuma kalau soal dalam tanggung jawab kayaknya belum deh. Oke. Selanjutnya Misalnya dulu saya. Oke. Jadi dari SMP 1 tuh aku masih rajin-rajin aja. Tapi semenjak ada satu alumni, aku kan sering Zoom kan bareng alumni kan, cowok-cowok, nama Matthew. Dia perkenalin ke aku gamenya itu Growtopia. Nah di situ aku awalnya penasaran. Nah habis penasaran habis itu aku coba main akhirnya awalnya nggak seru, tapi makin lama makin seru gitu. Akhirnya aku kecanduan sampai SMP 2 nya itu aku nggak bertanggung jawab sama tugas-tugas aku gitu sampai males-malesan. Terus semenjak aku pulang ke Jakarta, dari situ kan banyak tuntutan kan dari orang tua gitu sama guru-guru, kayak jangan main game terus gitu, bisa masa depan kamu kalau main game terus, kalau kecanduan. Sebab main game boleh tapi jangan sampai berlebihan gitu katanya. Tapi awalnya aku nggak dengar, dan akhirnya lama-kelamaan aku dengar karena sering dimarahin juga sampai dan aku makin lama makin bosan sama game, dan akhirnya SMP 3 udah deh aku fokus sama sekolah. Itu aja. Terakhir aku ya. Menurut saya sendiri, karakter saya sudah berkembang sangat banyak karena dilihat saya dulu orangnya tidak open minded gitu. Jadi kayak
pandangan aku tuh paling benar. Itu yang saya pikirkan dulu. Jadi sekarang saya sudah mencoba lebih open minded. Kayak kalau orang ada masukan, saya ambil, dengerin. Terus kalau akademik saya ya memang oke lah gitu. Tapi kalau masa depan dan lain-lain itu, karakter tujuan hidup sudah lumayan, saya sudah tahu tujuannya, tapi belum terlalu masuk lebih dalam lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kan kita kan sekolah di sekolah farming. Sekolah farming tuh bedanya sama yang lain gimana menurut kalian sendiri? Oke. Oh jadi ya. Tadi bedanya ya, menurut aku bedanya sekolah farming itu lebih mementingkan moral dan etika, jadi nggak terlalu mentingin nilai. Tapi meskipun nggak terlalu mentingin nilai, tapi kita kayak harus ada tanggung jawab. Iya, harus ada tanggung jawab. Terus kita juga harus banget berkembang dalam, meskipun kita nggak suka ke satu hal, tapi kita harus bisa ke satu hal itu gitu. Kita harus bisa belajar suatu hal yang kita nggak suka. Iya. Karena semua suatu hal itu pasti ada benefitnya kepada kita kan, pasti ada kelebihannya. Nah, sesuatu yang berlebihan itu juga pasti ada kekurangannya. Kalian mungkin kalau suka suatu hal, jangan terlalu berlebihan, nanti yang lainnya jadi nggak kita sukain kan. Iya. Kita juga punya 4 pilar. Nah, 4 pilar ya. Kanan, Yoli, Sesit, Tusa. Oke, bahasa Indonesianya Bersyukur, beretika, jujur dan dapat dipercaya. Mengamalkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya, itu 4 pilar kita. Jadi cukup bisa dilihat kita tuh juga ada belajar tentang etika dan lain-lainnya. Dari kita belajar etika dan moral dan cara kita berperilaku juga, artinya kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan tentang atas diri kita doang, tapi dari apa yang harus kita lakukan. Tanggung jawab sebagai siswa, sebagai anak, dan juga sebagai manusia tersendiri itu. Oke, jadi kalau menurut aku ya, dari dulu kita pas SMP 1, mungkin karena pas kita kelas 6 kita ada 15 orang ya? Iya, 15 orang. Ada 15 orang, kita jadi kurang mau berbaur, ya kan? Kita punya circle sendiri, ya kan? Betul. Kita punya circle kan, jadi ada yang nggak berteman, ada yang berteman. Nah, mulai dari SMP 1 ini, aku merasa kita jadi mulai lebih percaya diri buat kenalin diri kita sendiri. Apalagi karena pelajaran yang bikin kita harus ngomong terus, ya kan? Kita jadi lebih percaya diri. Merasa nggak sih kan jadi lebih percaya diri? Iya. Iya kan? Terus tuh kita jadi bisa podcast kayak gini juga karena kita lebih percaya diri. Lihat aja ya, nanti kalau misalnya kita SMP 1 nge-podcast pasti nggak kayak gini. Kita semuanya pasti krik. Pasti diem doang. Pasti palingan bisa cuman 1 menit udah selesai. Iya, pasti begini. Halo semua, kita balik lagi ke Pabutu. Iya. Terus nanti semuanya cerita di SMP 1 aku seru sih. Udah sih. Udah, terus Hana. Gitu sih, cuma begitu doang. Tapi kita juga lebih kurang pengalaman kok SMP 1 kan. Iya, SMP kurang 1 banyak yang bisa diomongin. Kurang banyak yang bisa kita ngomongin kan online juga kan. Iya, betul. Terus gini kita palingan bukan di sini, di rumah masing-masing di Zoom. Iya, pasti di rumah masing-masing sekarang. Semuanya pada bilang, guys, banyak minum air ya. Kayak gini juga karena public Stay hydrated. Iya, karena public speaking juga. Kita pas SMP 1 Enggak ada. SMP 2 kita. Iya, nggak belajar public speaking, jadi agak gimana masih gitu ya. belum ngerti cara ngomong sih. Iya, masih belum kurang berkembang dalam berbicara. Tapi sekarang kita lebih percaya diri, lebih kalau mau ngomong ya let it out aja, nggak usah kamu pendam ya kan. Dulu kita public speaking juga kayak masih
takut gitu nggak Iya. sih? Takut kayak nya ada yang 30 kali ya. Gengsi. E-nya ada Karena angkat 30. tangan paling tinggi. Iya, so kata-katanya kurang baku. Walaupun sekarang menurut aku ya kata-kata aku masih kurang baku. Tapi aku ya gimana? Udah lebih berkembang. Karena presentasi E-nya ada Iya. berapa kali aku yang ngitungin loh. Ya juga kita karena tiap harinya ada self improvement. Self improvement tuh dimana kita tuh disuruh baca buku. Ini namanya bedah buku ya. Tapi nggak cuma itu doang. Ada satu hal yang namanya bedah buku, dimana kalian disuruh baca satu buku. Kalian jelasin apa yang kalian dapat dari buku itu. Juga ada kita ngundang tamu-tamu dari luar sana yang sangat menginspired untuk sharing kepada kita. So kita jelasin juga. Nah itu kita sangatlah diharuskan, diwajibkan untuk berbicara dan kasih pendapat kita di pelajaran itu. Dan itu satu hal yang bikin kita terpaksa dalam diri kita sendiri. Ya udah deh, aku harus ngomong. Gimana sih aku harus dapat nilai, ya kan? Ya, fear motivation gitu. Iya, karena aku dulu ya kayak disuruh apa namanya? Suruh sharing. Disuruh sharing kayak malas banget, kenapa sih aku sharing nggak bisa orang lain kah? Kayak buat apa aku sharing? Emang pendapat aku berguna Penting banget gitu, apa? iya. Jadi kayak aku malas banget sharing kan. Tapi kalau sekarang aku jadi lebih pengen banyak sharing. Iya betul. Karena kalau Bella banyak banget sharingnya. Iya, karena Panjang kalau, lebar. Karena kalau aku sharing gitu, aku jadi kayak Kalimat jadi satu paragraf. bagi Ingat gak yang dulu? pikiran nggak Ingat sih? gak yang dulu? Bella sharing dulu cuman 30 detik aja nggak nyampe. Sekarang 5 menit, 10 menit. Kadang dengerin aja. Aduh. Ini udah poin keberapa ya? Dengerinnya udah capek banget ya kalau Bella yang ngomong ya. Cuma satu kalimat jadi bisa satu paragraf. Kadang-kadang kalau nggak dikasih waktu kayaknya Bella bisa 1 jam deh. Enggak sampai Kan itu. Bella banyak banget tahu. Sekarang aja udah bisa jadi host. Aduh, oke, makasih guys. Tapi terima kasih juga karena kita udah semuanya berkembang. Nah, sampai sini ada yang pengen kalian bicara lagi? Udah kata terima kasih, udah lapar nih makan. Oke, terima kasih ya untuk kita semua. Tim Pak Butuh, pasukan Butuh tujuan. Terima kasih, sampai sini aja. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yuk makan. Yuk.